Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riawan dengan NIM 15136230064 di kelas B. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas studi kasus pada job sheet kedua praktikum PLC dengan perancangan ladder diagram PLC untuk sistem kendali motor conveyor pada lini produksi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja. Jadi pada tugas ini diminta untuk merancang sistem yang mampu pertama menghidupkan motor conveyor menggunakan tombol start, yang kedua menghentikan conveyor secara normal menggunakan tombol stop, memastikan sistem berhenti, yang ketiga memastikan sistem berhenti total saat kondisi darurat terjadi melalui tombol emergency DOM dan tidak bisa dinyalakan kembali sebelum tombol emergency dilepas terlebih dahulu. Lalu selanjutnya penjelasan per komponen. Itu izinkan saya menjelaskan setiap komponen yang digunakan dalam ladder diagram ini. Yang pertama ini komponen PB start dengan alamat I0.0. Jenis kontaknya itu adalah kontak NO atau normally open. Jadi PB startnya ini bertipe normally open atau NO. Dalam kondisi normal kontak ini false atau off. Saat ditekan kontak ini menjadi true sesaat dan memberikan sinyal high ke PLC untuk menghidupkan motor conveyor. Lalu komponen kedua itu PB stop dengan alamat I0.1 yang jenisnya kontak NC. Jadi PB stop ini bertipe normally close atau NC. Kondisi normal kontak ini false sehingga arus bisa mengalir. Saat ditekan kontak ini menjadi true dan memutus aliran arus sehingga motor conveyor berhenti. Lalu yang ketiga ini ada komponen emergency DOM dengan alamat I0.2 dengan kontak NC. Emergency DOM ini adalah tombol keselamatan darurat bertipe normally close atau NC. Dalam kondisi normal kontak false. Jika terjadi keadaan darurat dan tombol ini ditekan, kontak true secara permanen hingga secara aktif dilepas atau direset. Selama emergency aktif, conveyor tidak bisa dinyalakan dalam kondisi apapun. Lalu yang terakhir ini adalah conveyor atau outputnya dengan alamat Q0.0. Jenisnya adalah coil output. Jadi conveyor ini adalah output berupa coil yang mempresentasikan motor conveyor Q0.0. Coil ini aktif atau on ketika ada aliran arus dari kiri ke kanan pada rungnya dan berfungsi sebagai aktuator utama sistem ini. Lalu komponen selanjutnya sebagai self holding contact dengan alamat saya berikan 0.0. Jadi kontak bantu NO dari coil Q0.0 inilah sendiri berfungsi sebagai pengunci atau self latching sehingga conveyor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Jadi kontak ini aktif selama coil Q0.0 dalam keadaan on. Jadi ini adalah struktur rangkaian yang saya berikan. Jadi kontak emergency DOM I0.2 bertipe NC ini ditempatkan di rung utama setelah titik percabangan self holding. Jadi hal ini sangat penting karena memastikan bahwa emergency mampu memblokir semua jalur aliran arus baik dari start maupun dari self holding. Nah, selanjutnya kita akan ke skenario operasi dalam kondisi normal terlebih dahulu. Jadi langkah pertamanya operator menekan tombol start yaitu I0.0 ini. Jadi kontak NO I0.0 menjadi true. Jadi arus mengalir melewati PB stop NC I0.1 dalam kondisi yang false dan emergency NC I0.2 dalam kondisi false juga menuju coil conveyor Q0.0. Jadi motor conveyor menjadi hidup. Lalu pada langkah keduanya itu tombol start dilepas. Jadi kontak NO I0.0 nya kembali false lagi. Namun motor conveyor tidak mati. Kenapa? Karena kontak self holding conveyor Q0.0 nya ini yang ada di branch paralelnya ini sudah true, kita coil aktif. Jadi harus mengalir melalui self holding. Jadi motor terus menyala secara mandiri.
Lalu yang ketiga itu operator menekan tombol stop I0.1. Jadi kontak NC normally close-nya ini I0.1 menjadi true karena I0.1-nya ini ada di kedua jalur jaring utama dan branch paralel. Jadi semua aliran arus terputus sekaligus. Coil Q0.0-nya ini menjadi motor converternya menjadi mati. Nah, selanjutnya kita pada skenario operasi tetapi dalam kondisi darurat atau emergensi. Jadi skenario pertama ini emergensi saat konver sedang berjalan. Jadi pada saat jika tombol emergensi DOM I0.2 yang ditekan saat konver sedang menyala, kontak NC I0.2 nya menjadi true. Jadi aliran arus dari semua jalur terputus di titik emergensi. Jadi motor konver mati total secara instan. Jadi karena coil mati, kontak self holding Q0.0 NO juga kembali false. Selama emergensi DOM belum dilepas, jalur menuju coil tetap terputus. Skenario kedua itu mencoba menekan start saat emergensi aktif. Jadi karena kontak emergensi I0.2 berada di rung utama setelah titik percabangan, menekan tombol start I0.0 pun tidak akan berhasil menghidupkan conveyor. Jadi arus dari start akan mentok di kontak emergensi yang true. Jadi conveyor tetap akan mati. Lalu yang ketiga ini skenario ketiga. Jadi emergensi dilepas di set off. Jadi saat emergensi DOM dilepas, kontak normally close I0.2 ini kembali false. Namun karena coil Q0 nya sudah lama energized, jadi kontak self holding Q0.0 NO tetap false. Jadi karena itu conveyor tidak akan menyala sendiri secara otomatis. Jadi operator itu harus menekan tombol start sekali lagi untuk menghidupkan kembali conveyornya ini. Jadi ini adalah yang diinginkan sesuai instruksi soal. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa ladder diagram yang dirancang sudah benar dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam tugas studi kasus job sheet 2 pada praktikum PLC. Jadi penggunaan kontak self holding Q0.0 NO normally open memastikan motor tetap menyala setelah tombol start dilepas tanpa perlu dipegang terus. Jadi penempatan kontak emergensi NC I0.2 ini di rung utama setelah titik percabangan adalah kunci utama dari keselamatan sistem ini karena memblokir semua kemungkinan penghidupan motor selama kondisi darurat. Jadi desain ini sesuai dengan prinsip fail safe dalam teknik keselamatan industri, di mana sistem ini dirancang untuk berhenti dengan aman ketika terjadi kegagalan atau situasi berbahaya. Jadi itulah demikian presentasi saya mengenai perancangan ladder diagram praktikum PLC ini untuk sistem kendali motor conveyor. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.